1, 2, 3, come on. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Deden Pratama Putra, Presiden Mahasiswa UMJ 2018-2019. Dengan beredarnya beberapa media cetak belakangan hari ini terkait mahasiswa mengkritisi dan menganggap bahwasannya Anies terlalu berlebihan memberikan fasilitas hotel kepada tenaga medis. Dengan ini saya nyatakan membantah statement-statement tersebut. Karena pertama, hadirnya saya pada konferensi pers tersebut yaitu dengan kesepakatan membahas bagaimana cara mengupayakan menurunkan harga APD dan harga peralatan-peralatan medis di tengah-tengah urgensi wabah COVID-19 hari ini. Nah, dan adapun statement-statement yang saya sampaikan pada konferensi pers tersebut itu tidak pernah membahas terkait masalah hotel bintang 5 yang diberikan oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Bahkan kalau perlu, pemerintah hari ini menyiapkan fasilitas-fasilitas yang benar-benar mampu mendukung segala kinerja dari tenaga-tenaga medis yang hadir hari ini. Entah itu memberikan rumah rakyat kepada tenaga medis, memberikan istana, itu tidak jadi masalah. Yang penting hari ini tenaga-tenaga medis membutuhkan support dari semua elemen yang ada di masyarakat. Nah, maka dari itu statement tersebut saya bantahkan bahwasannya itu bukan merupakan statement saya dan memang tidak pernah saya dengarkan pada saat konferensi kemarin. Dan yang kedua, adapun yang memang saya sampaikan pada statement saya konferensi pers kemarin, kapasitas saya hadir sebagai presiden mahasiswa dan aktivis 2018-2019. Nah, dengan itu saya menyampaikan beberapa keluhan-keluhan baik dari pribadi saya, baik dari hasil survei saya di PD Pasar Jaya Pramuka, bahwasannya peralatan-peralatan medis yang ada yang diperjualbelikan di PD Pasar Jaya Pramuka tersebut itu sangat memprihatinkan. Di tengah-tengah urgensi wabah COVID-19 ini, harga peralatan medis itu melambung 10 kali lipat, bahkan ada yang 30 kali lipat. Yang dulunya peralatan medis ada yang dijual cuma 20.000 satu box, sekarang sampai pada 300.000, 500.000 dan bahkan ada yang sampai pada jutaan harganya. Nah, dengan itu merupakan kekhawatiran saya. Maka dari itu saya menyampaikan sesuai dengan statement saya kemarin, narasi yang saya bangun kemarin di depan media-media, bahwasannya pemerintah daerah, pemerintah provinsi dan pemerintah pusat harus bekerja sama, saling berkoordinasi, memberikan informasi-informasi yang jelas kepada masyarakat. Nah, dengan itu ketika informasi-informasi yang disampaikan kepada masyarakat itu benar-benar tersampaikan dengan jelas, masyarakat hari ini tidak hanya memperhatikan dari wabah COVID-19 ini, tetapi mendukung segala bentuk upaya dari pemerintah. Tetapi dengan adanya dua informasi yang beredar di masyarakat, maka dari itu mengakibatkan kegaduhan di masyarakat pula. Sehingga informasi itu harus benar-benar disampaikan secara terbuka, baik presiden maupun pemerintah daerah dan provinsi. Nah, kemudian adapun narasi-narasi yang terbangun ataupun yang dibuat oleh beberapa media-media cetak itu sangat amat disayangkan, dikarenakan dari saya sendiri pun tidak pernah membahas terkait masalah menyayangkan dari pemberian fasilitas-fasilitas tersebut. Maka dari itu saya sangat memohon kepada teman-teman pers, memohon kepada semua rekan-rekan media agar kiranya video-video yang kemarin pada saat konferensi pers itu disebarluaskan, sehingga masyarakat mampu mengkonsumsi secara jelas, mampu mengkonsumsi bahwasannya informasi-informasi hari ini tidak seperti itu. Sehingga pada urgensi dari wabah COVID-19 ini, pembahasan kita tidak terputar kepada pembahasan mengenai pembahasan yang baru, tapi fokus bagaimana cara pemerintah, tenaga medis, dan aparatur negara serta semua stakeholder yang ada di negara ini mampu bekerja sama dengan baik, mampu menjalankan tugas dan fungsinya
Nah, dan adapun kritikan-kritikan yang disampaikan, baik itu yang membangun, itu harus benar-benar disampaikan dengan secara jelas dan secara terbuka. Dikarenakan hari ini kita dalam wabah COVID-19 tidak hanya di negara kita, bahkan di seluruh dunia mengalami hal yang sama. Dengan tuntutan-tuntutan itu pula, kami kemarin dari mahasiswa, bahkan saya atas nama pribadi, meminta kepada pemerintah agar kiranya menurunkan harga APD, meminta kepada pemerintah agar kiranya peredaran harga-harga peralatan medis yang melambung tinggi itu diturunkan, karena kesehatan bukan hanya milik dari orang-orang yang memiliki kekayaan ataupun harta yang berlimpah, tetapi kesehatan bagi masyarakat Indonesia itu, semua masyarakat Indonesia berhak mendapatkan yang namanya kesehatan, dan pemerintah wajib untuk memberikan kesehatan tersebut dan menjamin kesehatan dari warga negaranya. Secara nama pribadi, memohon maaf dan meminta maaf sebesar-besarnya kepada masyarakat Indonesia, dikarenakan di tengah-tengah wabah COVID-19, dari kritikan-kritikan saya yang saya anggap itu benar, yang saya anggap bahwasannya itu mewakili dari aspirasi-aspirasi rakyat, ternyata membuat suatu kegaduhan. Nah, maka dari itu saya secara pribadi memohon maaf sebesar-besarnya kepada masyarakat Indonesia apabila ada salah kata yang saya sampaikan pada saat statement-statement saya, baik yang kemarin maupun yang hari ini. Dan kepada semua rekan media agar kiranya ini bisa diviralkan, disampaikan kepada semua masyarakat Indonesia bahwasannya narasi yang saya bangun kemarin itu bukan tentang mengkritisi tentang hotel bintang 5. Kalau perlu pemerintah harus memberikan istana kepada tenaga medis agar kiranya mereka memiliki motivasi untuk bekerja di tengah wabah COVID-19 ini.